Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara, lebih dari 90 tahun dikelola perusahaan asing, kini Blok Rokan, salah satu ladang minyak terbesar, kembali ke pangkuan Indonesia. Presiden Joko Widodo mengingatkan produktivitas Blok Rokan jangan sampai turun pasca diambil alih. Presiden Joko Widodo menyambut baik proses alih kelola Blok Rokan dan mengingatkan proses pengelolaan adalah tantangan bagi Pertamina untuk menjaga produktivitas ladang minyak tersebut. Seperti diketahui, sebelumnya PT Pertamina Hulu Rokan PHR, unit usaha PT Pertamina Persero, resmi mengambil alih operasional Blok Rokan Riau. Setelah sebelumnya dikelola PT Chevron Pacific Indonesia CPI. Alih kelola sesuai dengan amanat pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM tahun 2018 dengan target mendongkrak produksi minyak nasional sampai 1 juta barel per hari pada 2030. Pengalian pengelolaan ini adalah sebuah tantangan. Jangan sampai produktivitas Blok Rokan menurun justru setelah kita kelola sendiri. Selamat atas kembalinya pengelolaan Blok Rokan ini ke pangkuan Ibu Pertiwi. Adapun Blok Rokan disebut memiliki potensi besar, saudara, dengan perkiraan cadangan minyak sekitar 1,5 sampai 2,5 miliar barel. Potensi dapat dikejar dengan mengelola ratusan lapangan yang belum dimaksimalkan Chevron sebelumnya. Masih mempunyai potensi yang cukup besar, di mana berdasarkan data itu saat ini cadangan yang memang terbukti adalah antara 1,5 miliar sampai dengan 2,5 miliar barel. Tahu bahwa selama ini Chevron hanya fokus kepada 2 lapangan, yaitu Duri dan Minas. Tetapi sebenarnya Blok Rokan ini masih mempunyai ratusan lapangan lain yang belum dioptimalkan oleh Chevron Pacific Indonesia. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Kelolaan data dari berbagai sumber sebagai salah satu ladang minyak terbesar, produktivitas Blok Rokan terlihat mencatatkan penurunan. Pada kurun waktu 2014 sampai 2017 saja, blok minyak Rokan mengalami penurunan produktivitas mencapai 28 juta barel. Terus dalam tren penurunan di tahun 2020, produksi minyak di ladang minyak tersebut 63,5 juta barel. Perlu dicatat, penurunan produksi terjadi sebelum Pertamina mengambil alih blok minyak Rokan. Lantas, saudara, bagaimana strategi Pertamina mengelola blok minyak strategis terbesar kedua di Indonesia? Kita langsung berdialog dengan Direktur Utama Pertamina Persero, Nika Widiawati. Selamat malam, Bu Nika. Selamat malam, Mbak Lona. Apa kabar? Sehat, ibu-ibu juga semoga sehat selalu. Selamat ya, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, dengan kembalinya pengelolaan salah satu blok minyak terbesar di Indonesia, bagaimana Pertamina menjaga tingkat produksi Blok Rokan? Ya, terima kasih Mbak Lona. Jadi kuncinya, kalau kalimat menjaga itu kuncinya bagaimana kemarin kita menjaga selama masa transisi. Karena Blok Rokan ini merupakan kontributor yang kedua terbesar ya di Indonesia dengan 24% produksi nasional dari Rokan. Jadi sangat penting kemarin 2 tahun terakhir kemudian kita buat program transisi bersama-sama dengan Chevron dan juga dengan SKK Migas. Ini kuncinya. Karena pengalaman-pengalaman sebelumnya ini tidak dilakukan sehingga penurunan produksi ini terjadi sangat cepat. Oleh karena itu kita lakukan dan saya sendiri dulu sebagai steering committee rutin melakukan mengecek progres dari 9 item ini sehingga kita pastikan produksi tetap berjalan ketika alih kelola dilakukan. Jadi ini banyak sekali Mbak Lona yang dilakukan. Program pelaburan kita pastikan terus berjalan, ada 16 rig pengembangan hari ini yang tetap bekerja dan juga ada 26 dari rig untuk workover dan juga well services yang juga tetap berjalan. Kontrak supaya aman, ini semua kita mirroring. Ada 291 kontrak yang kita mirroring. Kita perpanjang gitu ya, dan juga ada kontrak-kontrak baru yang harus segera dilakukan. Ini pun sudah 100% dan tidak lupa, ini untuk yang local business development. Ada 264 kontrak yang melibatkan hampir 700 pengusaha lokal. Ini pun sudah on play semua. Jadi ketika kembali tanggal 9 Agustus, semuanya sudah siap. Dan di lapangan ini seperti tidak terjadi perubahan karena operasional berjalan dengan lancar. Jadi ini semuanya berjalan dengan baik, produksi tetap berjalan di level 164 ribu barel per hari ini
Tentu ini akan terus kita tingkatkan dengan ada tambahan program pengembangan yang dilakukan oleh Pertamina, sehingga kita harapkan di akhir tahun ini kita bisa tingkatkan menjadi sekitar 170.000 barel per hari. Jadi transisi yang kita jaga, Mbak Lona, kemarin yang kita lakukan. Dan kemudian setelah ini kita akan lakukan pengeboran yang masif dan agresif untuk meningkatkan lagi produksinya, termasuk kita juga implementasikan enhanced oil recovery yang bisa menambah lagi produksi di Rokan. Oke, tadi 170 ya Bu untuk target akhir tahun barunya. kita targetkan. Sekarang 160 kita naikkan ke 170.000 barel per hari sampai akhir tahun. Tahun depan akan kita tingkatkan lagi. Oke, lantas bagaimana upaya Pertamina mendapatkan pasokan listrik yang cukup untuk memenuhi target produksi blok Rokan tadi? Ya, untuk pasokan listrik kita memerlukan 400 megawatt ya, dan 270 mega ini dari North Duri Cogen yang sekarang sudah dimiliki dan dioperasikan oleh PLN, dan 130 meganya ini dari internal dari blok Rokan itu sendiri. Nah, kemudian juga kita memerlukan steam karena operasional blok Rokan ini untuk produksinya ini juga melakukan water flood dan juga steam flood. Jadi memerlukan steam yang cukup banyak, sekitar 335.000 barel steam per day. Nah, ini juga 80% disuplai dari asetnya yang sekarang dikelola oleh PLN yang baru diakuisisi PLN, dan 20% dari internal. Ini pula nanti kuncinya nih Mbak Lona untuk steam ini, karena peningkatan produksi ini sangat tergantung juga bagaimana kita kemudian melakukan optimasi dari steam flood yang akan dioperasikan di beberapa lapangan yang ada gitu ya. Dan tentu saja ini nantinya bisa meningkatkan produksi gitu, baik itu ada di Rantau Bais, di Kulin yang menghasilkan heavy crude yang nilainya jauh lebih tinggi. Jadi Minas sama Duri ini ada dua jenis crude yang berbeda. Minas nilai crude, Duri ini heavy crude. Yang dua-duanya ini agak berbeda kualifikasinya. Duri ini heavy tetapi low sulfur, sehingga nilainya juga harganya jauh lebih baik secara standar internasional ya. International Marine Organization juga sangat baik. Jadi ini luar biasa sekali. Oke, kita punya harapan besar terhadap blok Rokan gitulah ya. Tapi yang jadi pertanyaan berikutnya, pasti banyak yang penasaran nih Bu Nike. Siapa mitra yang akan digandeng Pertamina Hulu Rokan dalam 20 tahun ke depan untuk mengelola blok Rokan? Ya, jadi kami masih dalam proses, karena tentu dalam mengelola blok Rokan ini ada dua yang harus menjadi pertimbangan utama dalam kita memilih partner. Jadi yang pertama adalah partner yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam mengelola. Karena ada dua hal, yang satu adalah yang konvensional yang harus kita lakukan, yaitu dengan melaksanakan steam flood, bottom flood, ataupun kita kemudian melakukan pengembangan di area yang sudah ada. Ada 96 lapangan ya, yang sekarang ada di 5 kabupaten ini. Nah, yang kedua adalah yang memiliki pengalaman dan juga kompetensi yang proven itu di unconventional. Jadi ini pun yang akan kita ini. Yang kedua tentu karena ini adalah high capital, sehingga juga memiliki kemampuan finansial juga yang kuat. Sedang masih dalam proses ini Mbak Una. Jadi ya kita sekarang mengoperasikan Rokan sendiri Pertamina. Jadi belum bisa dibocorkan ya nama-nama calon partner nanti gitu ya? Masih proses. Oke, baik. Nah Bu, ini pertanyaan terakhir saya. Pertamina menyiapkan $2 miliar Amerika Serikat untuk investasi hingga 2025. Apa prioritas penggunaan anggaran ini? Ya tentu ini adalah kita dorong adalah untuk pengembangan ya. Kalau sekarang dalam beberapa bulan ke depan ini kan ada 161 pengeboran sumur yang akan dilakukan. Mulai tahun depan ini sekitar 500 yang akan kita lakukan per tahun, Mbak Lona. Jadi ini yang akan besar kita lakukan, yang memang sudah ada komitmen kerja pasti ya, yang sudah kita canangkan di awal gitu. Nah, ini akan terus kita tingkatkan penambahan jumlah rig ini, sehingga dan juga enhanced oil recovery, sehingga kita harapkan nanti produksi terus meningkat. Sebagai gambaran, kalau kita kemudian mengimplementasikan enhanced oil recovery di lapangan Minas saja, ini bisa meningkatkan tambahannya saja 150.000 sampai 170.000 barel oil per day. Jadi ini investasi ini sekitar 2 sampai 3 miliar US dollar ini sebagian besar adalah untuk pengembangan yang kita lakukan, dan juga oil and recovery yang akan kita lakukan.
di area, di seluruh area yang ada ya. Jadi juga kita akan lakukan ada formasi Telisa. Kemudian kita juga akan meningkatkan lagi di beberapa lapangan yang sudah suspend gitu, kita akan reaktivasi lagi karena ini kita masih melihat ada potensi untuk kita kembangkan lagi. Jadi semua akan kita, intinya adalah pengembangan yang masif dan agresif. Kita selesaikan program-program dari POD yang sudah di-approve oleh pemerintah, dan juga kita ada POD baru untuk yang water flood. Ini semuanya kita akan lakukan secara masif dan agresif, itu kuncinya. Oke, bertambah lagi blok minyak yang dikelola oleh Pertamina, harapan kita produktivitasnya dapat terus meningkat dan segala rencana tadi dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Nika telah bergabung dan berbagi bersama Berita Utama. Selamat malam, sehat-sehat selalu. Baik, terima kasih Pak.